Apakah kebahagiaan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam buku Latasan karya Dr. Ait Al-Qarni, sub judul apakah kebahagiaan itu? Jadilah engkau ibarat seorang yang terasing dan seorang yang numpang lewat saja. Al-Hadis. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Al-Hadis. Kebahagiaan itu bukanlah istana Abdul Malik Ibnu Marwan, bukan pula pasukan Harun ar-Rasyid, bukan rumah mewah Al-Jasyah, bukan harta simpanan Qarun, bukan yang ada di dalam buku As-Sifa karya Ibnu Sina, bukan pula dalam koleksi syair Diwan Al-Mutanabbi, dan bukan di taman-taman Cordoba atau kebun-kebun bunga lainnya. Kebahagiaan itu menurut para sahabat adalah sesuatu yang tidak banyak, menyibukkan kehidupan yang sangat sederhana, dan penghasilan yang pas-pasan. Kebahagiaan itu menurut Ibnul Musayyib adalah pemahamannya terhadap Robnya. Menurut Al-Bukhari sahihnya, menurut Al-Hasan Al-Basri kejujurannya, menurut As-Syafi'i hukum-hukum yang disimpulkannya, menurut Malik kehati-hatiannya, menurut Ahmad Ibnu Hambal sikap waroknya, dan menurut Sabit Al-Bunani ibadahnya. Yang demikian itu ialah mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak melimpahkan sesuatu bencana pada musuh, melainkan dituliskan bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Quran Surat At-Taubah ayat 120. Kebahagiaan itu tidak terletak pada cek yang dicairkan, tidak pada kendaraan yang dibeli, bukan pada wangi bunga yang semerbak, bukan pada gandum yang ditumbuk, dan bukan pula pada kain yang dibentangkan. Kebahagiaan itu adalah keriangan hati karena kebenaran yang dihayatinya. Kebahagiaan adalah kelapangan dada karena prinsip yang menjadi pedoman hidup. Juga kebahagiaan adalah ketenangan hati karena kebaikan di sekelilingnya. Anggapan kita ketika telah berhasil memperluas rumah, ketika bisa memperbanyak barang, dan ketika berhasil menumpuk semua perabotan dan apa saja yang kita senangi, kita akan bahagia, senang, dan gembira. Semua itu justru menjadi sebab jiwa resah, tertekan, dan hanya menambah masalah. Karena bagaimanapun segala sesuatu akan membawa keresahan, kesuntukan, dan pajak yang harus dibayar untuk mendapatkannya. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Quran Surat Toha ayat 131. Seorang reformis terbesar, Rasulullah, ternyata pernah hidup dalam kefakiran, sering membolak-balikkan tubuhnya di tempat tidur karena kelaparan. Di saat seperti itu, tak sebiji kurma pun yang bisa ia temukan untuk menahan rasa laparnya. Meski begitu, ia bisa hidup bahagia, tak banyak tekanan dan damai. Tapi hanya Allah lah yang tahu kebenaran semua itu. Dan kami telah menghilangkan daripadamu beban yang memberatkan punggungmu. Quran Surat Al-Insyirah ayat 2 hingga 3. Dan apabila karunia Allah atasmu sangat besar. Quran Surat An-Nisa ayat 113. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Quran Surat Al-An'am ayat 124. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah apa yang terbesit di dalam dadamu dan engkau tidak suka orang lain tahu hal itu. Dan kebaikan adalah kelegaan di hati dan ketenangan di jiwa. Ada seorang penyair mengatakan, kebaikan itu jauh lebih lestari walaupun zaman telah berlalu lama. Tapi dosa adalah sejelek-jelek bekal yang engkau simpan. Dalam hadis yang lain disebutkan, kebaikan itu mendatangkan ketenangan, sedangkan dosa menimbulkan kecurigaan. Terus terang, orang yang berbuat baik akan selalu tenang, sedangkan yang curiga akan selalu sibuk ingin tahu apa yang terjadi, apa yang terdetik di dalam hati orang, benda apa saja yang bergerak, dan segalanya. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan ditujukan kepada mereka. Quran Surat Al-Munafikun ayat 4.
Mengapa? Karena mereka berbuat tidak baik. Adalah kenyataan bahwa orang yang berbuat tidak baik akan selalu resah, pikirannya ruwet, dan tidak pernah tenang karena takut. Jika perbuatan orang itu buruk, maka buruk pula lah prasangkanya. Dan yang biasanya dianggap sebagai khayalan adalah benar. Berbuat baik dan menjauhi segala keburukan adalah jalan bagi yang menginginkan kebahagiaan untuk bisa tetap berada dalam rasa aman. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Seorang penunggang kuda menghela kudanya dengan kencang hingga debu berterbangan di atas kepalanya. Ia hanya ingin sekali saat melihat saat Ibnu Abi Waqqas yang saat itu sedang mendirikan kemahnya di tengah-tengah padang pasir, jauh dari hingar-bingar dan jauh dari perhatian orang-orang. Di dalam kemah itu ia sendiri, jauh dari keluarganya, hanya ditemani beberapa ekor kambing. Si penunggang kuda itu pun mendekati kemah. Ternyata dia adalah anaknya, Umar. Si anak itu pun kemudian menghibah kepada bapaknya, "Ayahanda, orang-orang sedang berebut kekuasaan, tapi engkau malah menggembalakan kambing." Saat si ayah menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari keburukan dirimu. Sungguhnya aku lebih berhak memegang jabatan khalifah daripada aku hidup dengan selendang yang menggantung di tubuh ini. Namun aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah sangat menyenangi seorang hamba yang kaya, yang takwa, dan yang tidak menonjolkan diri." Kemurnian kualitas agama seorang muslim jauh lebih agung daripada kerajaan Kaisar Romawi maupun Kaisar Persia. Agamalah yang akan selalu bersamanya hingga nanti di surga. Tapi kekuasaan dan kedudukan akan sirna. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Quran Surat Maryam ayat 40. Itu tadi kutipan dari buku Letasan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.